Halo semuanya, selamat datang kembali di Ondor Indonesia. Hari ini hari Minggu tanggal 18 Mei tahun 2025. Di Jalan Kali Baru terus dilakukan proses pengerukan untuk saluran air yang ada. Walaupun yang kita lihat jalan ini sudah jauh lebih lebar dibandingkan dengan sebelumnya, di mana banyak terdapat bangunan-bangunan liar. Kita akan lihat image Google. Untuk membandingkan kondisi sebelumnya saat belum ada pembongkaran, ini adalah Jalan Kali Baru tepat di mana ekskavator berada, ekskavator long arm yang melakukan pengerukan kali. Bangunan-bangunan liar itu memang berada di pinggir kali, bahkan ada yang berada di atas kali. Saluran airnya sendiri di sini ada yang kering dan juga sedimentasinya cukup banyak. Dengan begitu maka air yang datang dari hulu sebenarnya itu tersumbat ya, tidak bisa melewati beberapa area mungkin yang sangat banyak sedimentasi lumpur-lumpur di dalam kalinya. Jalan Kali Baru juga sempit dikarenakan bangunan-bangunan yang berada persis di pinggir jalan. Bahkan salah satu dari bangunan yang kita bisa lihat di sini berada di atas kali dan itu sudah dicor secara permanen. Selain itu ke arah hilir di sini dapat kita lihat di beberapa titik jembatan, salah satunya yang ini. Jembatan yang cukup rendah itu menghambat aliran air yang membawa sampah. Sampah-sampah tersangkut di pinggir jembatan dan memang perlu usaha untuk mengeluarkan sampahnya agar aliran air menjadi lancar. Ke arah hilir lagi ya, sebenarnya itu butuh pengerukan tambahan agar volume air yang ditampung jauh lebih banyak. Baik, pemantauan secara keseluruhan untuk Jalan Kali Baru dan saluran air yang ada di sampingnya. Kita mulai dari Jalan Sumber Jaya yang bertemu dengan Jalan Kali Baru. Di sini di bagian ujung ya Jalan Kali Baru sudah jauh lebih rapi dibandingkan dengan sebelumnya. Bahkan yang di seberang untuk puing-puing pun sudah mulai diratakan. Walaupun yang kita lihat masih ada bangunan-bangunan yang terpapas ya, namun beberapa bangunan sudah mulai melakukan sedikit renovasi untuk menutup bagian-bagian yang terbuka. Karena beberapa bangunan yang kita lihat itu ada yang terpapas di bagian depannya, ada yang di bagian tengahnya, mungkin ada yang ke arah belakang. Ini salah satu bangunan di seberang yang sudah mulai ditutup dengan papan atau juga seng. Saluran air yang sudah dilakukan normalisasi, pelebaran kembali ya perlu untuk dilanjutkan dengan pembuatan turap, karena yang kita lihat untuk bagian pinggir dari kali di sini batu-batu turap, batu-batu kali yang lama yang dicor sudah banyak yang rusak ya cor-corannya, dan batu-batu kalinya juga berantakan. Bahkan di beberapa titik kita lihat tidak ada lagi batunya, yang ada adalah tanah. Nah, dengan permukaan air yang tinggi di bagian hilir, karena di bagian hulu itu permukaan airnya rendah, membuat bagian tanah itu juga terbawa oleh arus air ya. Bagian pinggir yang terbuka yang ada tanahnya akan menjadi endapan-endapan lumpur kembali, ditambah lagi mungkin sampah-sampah yang masih berada ya di dalam kali terbawa arus air membentuk endapan lumpur yang akhirnya membuat kali menjadi dangkal ataupun saluran air. Nah, hal-hal seperti ini dapat dihindari ke depan agar saluran air ini berfungsi secara maksimal sebagai saluran irigasi yang dapat mengairi lahan-lahan pertanian persawahan yang ada di sisi utara Tambun. Nah, ini contohnya di bagian pinggir ke arah jalan. Di sini mungkin beberapa titik itu sudah tinggal tanahnya saja, termasuk yang di seberang. Walaupun ada masyarakat yang melakukan pembetonan ya di bagian pinggir dari saluran air, namun ada yang tidak ya, seperti yang ada di seberang ini. Proses pembuatan turap itu saat ini benar-benar dilakukan adalah di Jalan Gabus Raya untuk Kali Sepak. Nah, dengan begitu Kali Sepak akan punya dinding beton yang kuat, kemudian kalinya juga sudah dilebarkan.
Khusus untuk Jalan Kali Baru di sini yang kita perhatikan sebenarnya kalinya sudah sesuai dengan ukuran awal dari saluran yang ada. Karena bagian pinggirnya kita sudah bisa melihat dengan jelas batu-batu kali yang dicor ya ataupun disemen sebagai dinding dari saluran air. Bila kita perhatikan di sini lebar dari saluran yang ada adalah 3 meter lebih ya. Dari arah pinggir kali di seberang ke arah rumah ataupun bangunan-bangunan yang ada ya di sampingnya itu memang dikosongkan 5 meter. Nah, nantinya apakah akan dimanfaatkan untuk keperluan misal sebagai akses ataupun jalan inspeksi? Kita akan lihat bersama karena ada wacana ya ke arah hal tersebut. Yang jelas di bagian ujung ke arah rel itu di pinggir sawah sudah jauh lebih lebar dibandingkan dengan sebelumnya karena rumah-rumah, bangunan-bangunan sudah dibongkar dan tanahnya juga sudah dipadatkan. Mungkin sudah mulai membentuk semacam struktur pembuat jalan ya ataupun jalur jalan akses masyarakat. Di sisi kanan dari jalan yang kita lewati dapat kita lihat aliran air yang lebih lancar, kemudian permukaannya lebih rendah ya dibandingkan dengan sisi hilir di titik temu antara Jalan Kali Baru dan Jalan Sumberjaya. Hal ini mungkin juga dikarenakan area ini area kurang lebih ya 800 sampai 1 km dari titik temu tersebut, kontur tanahnya lebih tinggi. Dan kita bisa perhatikan emas yang bertopi di dalam kali itu bagian kepalanya sejajar dengan permukaan jalan. Dalam artian kali ini lebih lebar ataupun saluran irigasi. Di sini jauh lebih rapi lagi, kita lihat bagian pinggir di kedua sisi dibuat rem ataupun tanah yang dipadatkan miring ke arah jalan dan juga ke arah perumahan yang ada, bangunan-bangunan. Nah, sementara jalan menuju ke arah rel kereta di sini ditutup, kita akan parkir, kemudian kita akan lihat aktivitas yang ada di depan sana karena pekerjaan yang berlangsung saat ini adalah pengerukan dari kali yang ada, saluran irigasi, kemudian ada satu ekskavator dan beberapa dump truck yang disiapkan untuk membawa hasil pengerukan keluar dari area ini. Langsung saja kita berjalan kaki di pinggir kali. Air yang kita perhatikan di sini agak bercampur dengan lumpur ya. Kemudian bagian area sisi jalan di sini sudah lebih rapi dan tanah-tanah mulai dipadatkan. Semoga nanti dapat dilanjutkan dengan proses turap penguatan bagian pinggir kali dan akhirnya kali ataupun saluran air irigasi ini menjadi lebih tertata, lebih lebar dan bersih serta rapi tentunya. Satu jembatan di sini dipergunakan untuk arus kendaraan bermotor ya, karena jalan yang ada di depan sana ditutup mengingat mobilitas dan pergerakan dari alat berat ya ataupun ekskavator long arm itu berputar-putar. Jadi bagian pinggir jalan pun itu sangat riskan untuk dilewati oleh kendaraan bermotor. Tanahnya sudah tanah yang lebih coklat, lebih murni, bukan lagi tanah-tanah yang bercampur dengan sampah. Walaupun di bagian atas masih ada tanah-tanah yang bekas endapan ya bercampur sampah, namun sebagian besar sudah diangkut oleh truk-truk yang ada. Terdapat 3 dump truck langsung parkir di tengah jalan dan juga 1 dump truck di antara ketiganya sudah berada di dekat dengan ke arah ekskavator yang ada, serta ada 1 alat berat yang berfungsi untuk meratakan bagian pinggir jalan yang masih ada tanahnya dan mungkin sekalian memadatkannya. Dengan padatnya bagian pinggir ke arah kali kemudian diturap, maka Jalan Kali Baru yang ada di sini yang kita lewati bisa juga dilebarkan untuk keperluan mempermudah
memperlancar akses yang sebelumnya sempit, seperti yang kita bisa lihat tadi di image-nya Google. Oke, ini dump truck-nya melintang, jadi memang kendaraan pun tidak bisa melewatinya. Terdapat satu lagi alat berat caterpillar yang berfungsi meratakan tanah ya yang ada di bagian pinggir serta memadatkannya, karena dengan beratnya alat ini kemudian juga ban yang cukup besar, pada saat melewati area ini tentu tanah menjadi padat. Tanah yang dikeluarkan masih basah dan kita bisa lihat air ataupun becek di pinggir jalan. Masyarakat pun sebenarnya antusias untuk melihat proses-proses yang berlangsung, proses pengerukan dan lainnya. Baik, di sini terdapat beberapa konten kreator juga yang aktif melakukan pemantauan untuk proses-proses yang berlangsung, pengerukan, kemudian juga mungkin pemadatan tanah ya, serta pengangkutan dari tanah-tanah yang dikeluarkan. Yang kita kenal tadi pagi itu ada Mang Rudi ya, bisa di-subscribe. Penggunaan ekskavator long arm itu untuk memudahkan jangkauan-jangkauan bagi area-area yang agak lebih jauh ya. Jadi pada saat ekskavator berada di Jalan Kalibaru itu jangkauannya mencapai sisi seberang dan juga bagian dalam kali. Ini yang di sisi seberang. Tanah-tanah yang ada di Jalan Kalibarunya sendiri ya, tumpukan-tumpukan dari hasil sedimentasi itu ada juga yang dipindahkan ke seberang. Dengan adanya konten kreator yang melakukan pemantauan kinerja dari proses-proses normalisasi yang berlangsung, penataan kawasan yang ada di Kabupaten Bekasi tentu menjadi satu hal yang cukup baik ya, edukasi juga buat masyarakat, sosialisasi ya bahwasannya pekerjaan penataan itu tidak berhenti namun terus berlanjut hingga area-area yang sudah dilakukan menjadi lebih baik, lebih bersih dan tentunya membawa manfaat bagi masyarakat. Ini hasil kerukannya itu hitam. Ini Mang Rudi namanya, mungkin bisa di search channelnya. Ternyata beliau-beliau ini sudah dari pagi ya menunggu di sini. Sekarang waktu menunjukkan pukul 8 lewat 45. Kita lihat agak dari dekat lagi. Oh, di seberang sana ada juga ya. Baik, lokasi pengerukan yang sedang berlangsung kurang lebih seperti ini sebelumnya. Jadi ada bangunan-bangunan liar yang dipergunakan untuk berjualan. Di sini berjualan buah. Kemudian ada berjualan makanan, ada yang dipakai untuk parkir. Dan ini tadi adalah jembatan di mana kita berdiri melihat ke arah pekerjaan yang berlangsung. Oh, di sini bacaannya bangunan tersebut dikontrakkan ya. Berarti lahan ini dijual kembali ataupun disewakan untuk ditarik sewanya dan dipakai oleh para penyewa sebagai lokasi untuk berjualan. Misalnya di seberang dipakai untuk membuang sampah juga. Ini di tahun 2025 bulan Maret ya, ternyata ada yang baru saja membuat pondasi ke arah pinggir kali dan
pada bulan April langsung dilakukan pembongkaran. Jadi belum sampai mungkin baru 1 bulan atau belum sampai 1 bulan, area yang tadinya dibuatkan pondasi sudah dibongkar dan akhirnya menjadi rapi. Nah, ini jalannya yang cukup sempit yang saat ini sudah jadi sangat lebar ya. Kurang lebih begini kondisi dari Jalan Kalibaru dengan bangunan-bangunan liarnya. Yang di dekat jembatan barusan itu menggunakan bagian atas kali untuk mendirikan bangunan. Aliran air menjadi lebih lancar dan mungkin sedimentasi yang ada di dalam itu sudah banyak yang keluar. Di kitchen set di mana kita berdiri ya, ke arah jalan ini ada jembatan harusnya. Semangat terus para konten kreator dalam mengawal dan memantau perkembangan ya setiap progres yang ada, karena manfaat yang didapatkan dari ini itu akan langsung terasa bagi masyarakat yang ada di sekitar sini, termasuk juga para petani ataupun pemilik sawah ataupun para pekerja lahan-lahan pertanian yang ada di bagian Tambun Utara. Sebenarnya di Tambun Selatan dahulu juga banyak sawah-sawah ya, kemudian mulai berubah menjadi area hunian karena mungkin jumlah penduduk atau pendatang yang semakin bertambah membutuhkan lokasi-lokasi untuk tempat tinggal. Jadi area-area ini dijadikan sawah-sawah itu diubah menjadi area-area perumahan. Nah, tanahnya dipindah ke bagian seberang karena secara kontur untuk sisi seberang itu lebih rendah daripada jalan Kalibaru yang ada. Ekskavator mulai mundur untuk mengambil tanah yang ada di pinggir jalan, menggesernya ke arah pinggir kali. Arm ataupun lengan yang bisa digerak-gerakkan dengan ada bucket di ujungnya ya. Bagian lipatan armnya itu mungkin ya panjangnya adalah mungkin sekitar 6 meter, kemudian ke arah ekskavatornya 6 meter. Jadi kalau misalnya diluruskan ujung ke ujung ya paling tidak 10 meter bisa dijangkau oleh si ekskavator, sehingga dengan sangat mudah memindahkan galian-galian yang ada di bagian pinggir jalan baru ke arah sisi seberang untuk menyamakan tingkat permukaan tanahnya, sehingga juga dapat berfungsi sebagai tanggul bagi masyarakat yang ada di seberang. Baik, kurang lebih begitu pekerjaan yang sedang berlangsung pada hari ini tanggal 18 Mei tahun 2025 hari Minggu. Proses pengerukan ya di bagian area tengah kurang lebih mungkin 1 kilo dari arah titik temu Jalan Sumberjaya dan juga Jalan Kalibaru ini. Lalu merapikan bagian pinggir sungai ya, membuat rem ataupun pemadatan ke arah dinding-dinding tanah yang ada, sehingga tanah tidak mudah terbawa oleh arus air. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan juga dengan turap. Nah, untuk area-area tertentu kita masih lihat beberapa para pedagang di sini, namun nampaknya mereka mobile, jadi membawa gerobaknya dan berdagang di area tersebut.
Mungkin perlu sekali untuk pemerintah setempat ya, kepala desa dan lainnya menyiapkan area berdagang yang tidak lagi di pinggir kali, sehingga ada area-area tertentu yang mudah dicapai oleh mereka dan mereka bisa melakukan aktivitas jual beli. Karena area bagian pinggir kali itu adalah lahan-lahan yang tidak boleh dimanfaatkan atau dipergunakan untuk kepentingan lainnya. Biasanya akan dilakukan pelebaran jalan atau juga pembuatan taman-taman area terbuka hijau, sehingga sungai itu terjaga bagian pinggirnya dan juga tidak banyak lumpur-lumpur yang masuk ke dalam sampah-sampah misalnya sebagai tempat pembuangan sampah, sehingga tidak menyumbat aliran air. Bila jalan ini dilebarkan, kemungkinan bisa menambah ya paling tidak sekitar 50 cm ya, ataupun mungkin 1 meter ke arah pinggir kali ataupun saluran irigasi. Apalagi kalau mulai dipancangkan seat pile beton-beton untuk penguatan pinggir dari saluran air irigasi yang ada. Kemudian untuk jembatan-jembatan yang masih rendah dapat diganti dengan jembatan yang lebih tinggi dan memiliki lengkung-lengkung ya, jadi tidak datar, sehingga pada saat air yang datang dari hulu lebih besar, maka sampah ataupun material-material yang terbawa oleh air tidak tersangkut oleh jembatan tersebut, termasuk air itu sendiri. Bangunan-bangunan yang ada yang kita lihat ya di area-area bekas bongkaran itu juga memiliki kakus-kakus WC-WC yang langsung dibuang ke dalam kali limbahnya, termasuk juga mungkin tempat mencuci piring ataupun mencuci barang-barang lainnya, sehingga air yang seharusnya bersih ya mengalir ke arah persawahan dan juga lahan-lahan pertanian menjadi tercemar. Ini tadi yang di awal yang kita lihat, sampah-sampah yang tersangkut karena rendahnya dari permukaan jembatan yang ada yang menghubungkan Jalan Kalibaru ke arah komplek perumahan yang ada di sisi kiri. Di area ini tumpukan sampah masih ada dan belum diangkut. Kita akan teruskan perjalanan sampai ke ujung, dan yang kita lihat di sini kalinya semakin lebar, permukaan air lebih tinggi karena bagian ke arah hilir di sini memang lebih rendah ya konturnya dibandingkan dengan yang sisi tengah atau ke arah hulu. Tampak bagian rumah-rumah yang dinding-dindingnya sudah banyak yang terpapas dan dibongkar. Nah, rumah yang berwarna ungu itu hanya beberapa bagiannya saja, mungkin karena sebelumnya sudah membuat atau membangun rumah mundur ya dari arah pinggir kali ke arah jembatan ya, gorong-gorong yang terus menuju ke komplek perumahan Yapemas di depan. Di sini juga banyak tersangkut sampah-sampah yang perlu dikeluarkan, dan itu saringannya hanya terbuat dari pagar bambu. Jadi perlu sekali mungkin proses penyaringan sampah yang lebih baik lagi. Kemudian satu hal yang akan kita lihat di bagian ujung ke arah rel di sini kan sudah hilang rumahnya ya, sudah rata dengan tanah, tinggal sedimentasi yang ada di bagian ke arah pinggir sawah ya bisa diangkut dan menjadi benar-benar rata. Satu ekskavator di ujung dapat kita lihat berwarna hijau ya, Kobelco, mungkin bekerja meratakan tanah, memadatkan, karena kita lihat juga di sana ada satu alat berat yang
bisa meratakan tanah dan memadatkan bagian-bagian permukaan tanah, nampaknya area ini akan dipersiapkan untuk menjadi jalan ataupun akses ya bagi masyarakat, atau juga mungkin operasional pemeliharaan saluran air yang ada. Nah, rumah-rumah tadinya menutupi area ini ya, sehingga kita tidak dapat melihat sawah yang ada di bagian belakang. Saat ini pemandangannya menjadi lebih luas. Untuk akses yang biasa dipergunakan oleh masyarakat dari arah stasiun Tambun menuju ke Kalibaru adalah jalan yang kita lewati, dan jalan ini sebenarnya cukup sempit. Bisa dilewati oleh kendaraan roda 4, namun mungkin hanya satu arah saja. Kalau misalnya dua arah kendaraan, ya pada saat bertemu di satu titik akan mundur ya jauh dan membutuhkan lahan yang lebar untuk bisa berpapasan. Dari lumpur yang dikeluarkan di sana dapat kita lihat sebenarnya saluran ini sudah benar-benar dangkal. Nah, ini adalah kondisi sebelum rumah-rumah dibongkar, dan rumah-rumah ini cukup banyak yang permanen ya, yang kita lihat. Setiap rumah memiliki satu jembatan ke arah jalan akses yang kita lewati. Jadi makin banyak rumah makin banyak jembatan, jadi tidak share ya jembatannya. Di belakang rumah ini ya, rumah-rumah yang ada di depan itu adalah sawah tadi yang kita lihat sudah terbuka luas pemandangannya. Ini jembatan lagi, ke sana juga ada jembatan. Jadi memang banyak sekali jembatan yang menghubungkan akses untuk rumah-rumah yang ada ke arah jalan yang kita lewati saat ini, yang menghubungkan juga stasiun Tambun ke Jalan Kalibaru. Di dalam kali pada saat proses pembongkaran berlangsung, kita melihat seng-seng dan juga asbes-asbes. Ini kontrakan 1, 2, 3, 4 pintu dengan rumah utama di bagian kiri. Itu sudah dibongkar rata. Kemudian di sisi kanannya itu juga sama, ada kontrakan. Dan di depan kita ini ada posyandu tadinya. Posyandu ini pun menggunakan lahan yang seharusnya tidak diperbolehkan ya, ke arah pinggir saluran irigasi. Nah, saluran-saluran irigasi itu sudah ada sejak lama, yang tadi dikarenakan Tambun Utara, Tambun Selatan ya, Bekasi, Kota Bekasi, Depok, dan juga area-area penyangga dari Jabodetabek itu memang adalah lahan-lahan pertanian.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.